Kilas balik sejarah Hari Pahlawan, peran sekutu dalam pertempuran di Surabaya 10 November 1945. Republik Indonesia baru saja berdiri, baru 1 bulan memproklamirkan kemerdekaannya, namun kini Republik harus kembali berhadapan dengan kekuatan asing yang bermaksud untuk menduduki wilayah Indonesia. Kekuatan asing ini adalah pasukan-pasukan Komando Khusus Negara Sekutu yang bernama Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI, bentukan Laksamana Lord Louis Mountbatten, seorang petinggi dari Komando Asia Tenggara Southeast Asia Command milik Sekutu. AFNI yang dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Christison pertama kali mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945, berkelang hanya 1 bulan setengah sebelum meletusnya pertempuran besar di Surabaya, yang kemudian kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Pasukan AFNI ini setidaknya membawa 3 kekuatan divisi utama, yaitu pasukan infanteri 23rd Indian Division di bawah pimpinan Mayor Jenderal D.C. Hawthorne untuk daerah Jawa Barat, pasukan infanteri 5th Indian Division di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Mansur untuk daerah Jawa Timur, dan pasukan infanteri dari 26th Indian Division di bawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers untuk daerah Sumatera. Pasukan-pasukan ini yang tergabung dalam AFNI hanya bertugas di Sumatera dan Jawa, sedangkan pasukan kedudukan daerah Indonesia selebihnya diserahkan kepada Angkatan Perang Australia. Kedatangan Sekutu semulanya disambut dengan sikap terbuka oleh pihak Indonesia. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu datang membawa orang-orang Nica yang hendak menegakkan kembali kekuasaan kolonial Hindia Belanda, sikap Indonesia berubah menjadi curiga dan kemudian bermusuhan. Situasi dengan cepat menjadi buruk setelah Nica mempersenjatai kembali bekas Kenil yang baru dilepaskan dari tahanan Jepang. Orang-orang Nica dan Kenil ini di Jakarta, di Surabaya, dan di Bandung mulai memancing kerusuhan dengan cara mengadakan provokasi. Sementara itu, di lain pihak, Letnan Jenderal Sir Philip Christison sebagai komandan dari AFNI menyadari bahwa usaha pasukan-pasukan Sekutu tidak akan pernah berhasil tanpa bantuan pemerintah Republik Indonesia. Karenanya, dengan cerdas Christison bersedia berunding dengan pemerintah Indonesia dan pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan yang pada hakikatnya mengakui de facto negara Republik Indonesia. Berikut ini pernyataan dari Komandan AFNI tersebut. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan dibubarkan dan akan diharapkan untuk melanjutkan administrasi sipil di daerah di luar yang telah diduduki oleh pasukan Inggris. Kami bermaksud untuk menemui para pemimpin dari berbagai gerakan dan akan memberitahukan kepada mereka apa yang akan mereka capai di kemudian hari. Kami bermaksud untuk mempertemukan perwakilan Belanda dan pemimpin Indonesia pada sebuah konferensi meja bundar yang sampai sekarang masih ditolak oleh pihak Belanda. Sejak adanya pengakuan de facto terhadap pemerintah Republik Indonesia dari Panglima AFNI itu, masuknya pasukan Sekutu ke wilayah Republik Indonesia diterima dengan lebih terbuka oleh pejabat-pejabat Republik Indonesia karena menghormati tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pasukan-pasukan Sekutu. Christison juga menegaskan bahwa ia tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status kenegaraan Indonesia. Namun, pada kenyataannya adalah lain. Di kota-kota yang didatangi oleh pasukan Sekutu, seringkali terjadi insiden, bahkan pertempuran dengan pihak Republik Indonesia, karena pasukan-pasukan Sekutu itu tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Presiden Soekarno untuk pertama kalinya bertemu dengan pimpinan tentara Sekutu.
Untuk pertama kalinya, Presiden Soekarno bertemu dengan Panglima AFNEI, Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Dan dalam pertemuan ini, Presiden Soekarno mengemukakan kesediaan pemerintah Republik Indonesia untuk berunding atas dasar pengakuan hak rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada hari yang sama dengan diadakannya pertemuan pertama Presiden Soekarno dengan pimpinan tentara sekutu, di Surabaya, Divisi India ke-23 Tentara Sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi mendarat untuk pertama kalinya. Pemerintah dan rakyat Indonesia semula menyambut kedatangan tentara sekutu tersebut dengan terbuka. Tetapi pihak sekutu mengabaikan uluran tangan tersebut. Pada tanggal 27 Oktober 1945, berkelang hanya 2 hari setelah pendaratannya, tentara sekutu menyerbu penjara Republik untuk membebaskan perwira-perwira sekutu. Dan esoknya, pos-pos sekutu di seluruh kota Surabaya diserang oleh rakyat Indonesia. Hanya dalam waktu sehari, Brigadir Malabi nyaris binasa seandainya pimpinan-pimpinan Indonesia tidak segera memerintahkan penghentian tembak-menembak. Sebaliknya, penghentian tembak-menembak itu tidak dihormati oleh pihak sekutu. Dalam salah satu insiden yang belum pernah terungkapkan secara jelas hingga saat ini, Brigadir Jenderal Malabi ditemukan tewas terbunuh. Akibatnya, tanpa perundingan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian yang telah melahirkan panitia penghubung yang dibentuk oleh tentara sekutu dan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 9 November 1945, pimpinan tentara sekutu di Surabaya mengeluarkan ultimatum yang isinya sangat menusuk perasaan rakyat Indonesia. Ultimatum yang dikeluarkan oleh tentara sekutu tersebut mengharuskan semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersenjata untuk melapor dan meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, harus menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas kepala dengan batas waktu ultimatum pada tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi. Ultimatum itu tidak dihiraukan rakyat di Surabaya dan pecahlah pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Berikut maklumat tentara sekutu pada rakyat Indonesia di Surabaya. 9 November 1945 kepada seluruh rakyat Indonesia di Surabaya. Pada tanggal 28 Oktober 1945, rakyat Indonesia di Surabaya dengan cara yang khianat dan tanpa adanya provokasi secara tiba-tiba menyerang tentara Inggris yang datang dengan tujuan untuk melucuti dan mengumpulkan senjata tentara Jepang, memberikan bantuan kepada tawanan perang dan tawanan sekutu, serta memelihara hukum dan ketertiban. Dalam serangan yang terjadi, personil-personil Inggris terbunuh dan terluka. Beberapa personil Inggris hilang, wanita dan anak-anak dibantai, dan pada akhirnya Brigadir Malabi dibunuh dengan kejam ketika mencoba menerapkan gencatan senjata yang telah dilanggar oleh pihak Indonesia. Kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa penghukuman. Oleh karena itu, apabila maklumat ini tidak dipatuhi hingga pukul 6 pagi tepat pada tanggal 10 November, saya akan memaksa rakyat Indonesia di Surabaya untuk mematuhi maklumat ini dengan seluruh kekuatan bersenjata dari laut, darat, dan udara. Dan kepada rakyat Indonesia yang gagal mematuhi maklumat saya ini, maka mereka bertanggung jawab atas pertumpahan darah yang pasti akan terjadi. Ditandatangani oleh Mayor Jenderal Jen R.C. Mansard, pimpinan pasukan darat sekutu Jawa Timur. Maklumat. Perintah saya adalah 1. Seluruh tawanan yang ditahan oleh rakyat Indonesia
harus dibebaskan dalam kondisi baik sebelum tanggal 9 November pukul 18.00. Kedua, seluruh pimpinan Indonesia, termasuk pemimpin pergerakan pemuda, pimpinan kepolisian, dan pimpinan kantor radio Surabaya harus melapor ke Batavia Week sebelum 9 November pukul 18.00. Seluruh pimpinan dimaksud harus datang dalam satu barisan dengan membawa seluruh senjata yang mereka miliki. Senjata-senjata tersebut harus ditaruh di sebuah titik berjarak 92 meter dari titik melapor. Dan kemudian barulah para pemimpin dimaksud boleh mendekati titik melapor dengan kedua tangan di atas kepala dan kemudian akan ditahan serta menandatangani dokumen pernyataan menyerah tanpa syarat. 3. Seluruh rakyat Indonesia yang tidak memiliki hak untuk membawa senjata, namun memiliki senjata, diharuskan melapor ke sisi jalan Westerbuitenberg di antara sisi selatan rel kereta api dan sisi utara masjid, atau melapor ke persimpangan Jalan Darmo dan Jalan Gun sebelum tanggal 9 November pukul 18.00 dengan membawa bendera putih dan berbaris dalam satu barisan. Rakyat Indonesia harus meletakkan senjata yang mereka miliki dengan cara yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Setelah menyerahkan senjata, rakyat Indonesia diperkenankan untuk pulang ke rumah. Senjata yang diserahkan akan diambil alih oleh polisi dan TKR untuk selanjutnya diserahkan kepada tentara sekutu. B. Pihak yang diperbolehkan untuk membawa senjata hanyalah pihak kepolisian serta TKR. Keempat, untuk selanjutnya, tentara sekutu akan melakukan tindakan pencarian di dalam kota, dan bagi siapa saja yang diketemukan memiliki atau menyembunyikan senjata api akan dijatuhi hukuman mati. Kelima, semua pihak yang mencoba melakukan penyerangan ataupun melakukan penganiayaan kepada pihak sekutu akan diberikan hukuman mati. Keenam, wanita dan anak-anak Indonesia yang ingin meninggalkan kota Surabaya dipersilahkan untuk melakukannya sebelum tanggal 9 November pukul 19.00 dan hanya diperbolehkan bepergian menuju Mojokerto atau Sidoarjo melalui jalan darat. Tertanda Mayor Jenderal Jen R.C. Mansur, pimpinan pasukan darat Sekutu Jawa Timur. Demikianlah bunyi ultimatum yang dikeluarkan oleh pimpinan tentara Sekutu di Surabaya. Namun, seperti sama kita ketahui, ultimatum itu tidak dihiraukan rakyat di Surabaya. Dan oleh karena itu, pecahlah pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Sekutu mengerahkan lebih dari satu divisi infanteri, yaitu Divisi India kelima beserta sisa pasukan Brigadir Maladi. Jumlah mereka seluruhnya antara 10 sampai dengan 15.000 orang. Pasukan darat ini juga dibantu oleh meriam-meriam kapal penjelajah Sussex dan beberapa kapal perusak serta pesawat-pesawat Mosquito dan Thunderbolt Angkatan Udara Inggris. Dalam pertempuran tidak seimbang yang berjalan sampai dengan awal Desember itu, telah gugur beribu-ribu pejuang. Untuk memperingati kepahlawanan rakyat Surabaya yang mencerminkan tekad perjuangan seluruh bangsa Indonesia, pemerintah kemudian menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan.